Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia. Dengan saya sendiri, Amani Zuhaira Ritonga. Selanjutnya, Faulian Bagus Putra dan Maulana Pratama. Kok nggak bisa? Penulisan kata. 1. Penulisan kata dasar. Berdasarkan PUEB, kata dasar ditulis sebagai rangkaian atau kesatuan. Contoh, yang pertama, ruang kelas penuh sesak. 2, ayah pergi ke kantor. 3, kamus itu sangat berat. Yang kedua, penulisan kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata yang mendapatkan awalan, sisipan, akhiran, ataupun awalan dan akhiran. Penulisan imbuhan dilakukan serangkaian dengan bentuk dasarnya. Apabila ada imbuhan didapatkan dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi, penulisannya serangkai dengan bentuk dasar. Yang ketiga, penulisan bentuk ulang. Aturan penulisan kata ulang ditulis menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya, kupu-kupu, anak-anak, lauk pauk, dan berlari-lari. Yang keempat, penulisan gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk. Kata tersebut termasuk istilah khusus dan ditulis terpisah. Contohnya, cenderamata, duta besar, model linear. A. Kata serapan dalam bahasa Indonesia. Kata serapan dalam bahasa Indonesia adalah kata yang berasal dari bahasa lain atau bahasa daerah atau bahasa luar negeri yang kemudian ejaan, ucapan, dan tulisannya disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia untuk memperkaya kosakata. Setiap masyarakat bahasa memiliki tentang cara yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan atau untuk menyebutkan atau mengacu ke benda-benda di sekitarnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita Faulian Bagus Putra. Kemudian ada dua dampak bagi kata serapan. Dampak yang pertama, dampak positif. Masyarakat dapat lebih bangga menggunakan kata-kata serapan karena dinilai lebih modern. Para remaja juga senang memakai kata-kata istilah asing agar dikatakan lebih gaul. Kemudian dampak negatifnya, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang rendah di mata masyarakat. Kecintaan terhadap bahasa Indonesia berkurang, lebih mengutamakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Kaidah penyesuaian ejaan bahasa asing. Al, al. Dalam bahasa Belanda menjadi al. Contohnya, nasional menjadi nasional. Rasional menjadi rasional. Kemudian normal menjadi normal. Dalam bahasa Sanskerta menjadi es. Contoh, sabda menjadi sabda, sastra menjadi sastra. Kaidah penyesuaian ejaan bahasa asing. OE dalam bahasa Yunani menjadi E. Contohnya, oestrogen menjadi estrogen. Pioneologi menjadi enologi. KH dalam bahasa Arab tetap KH. Contohnya, khusus tetap menjadi khusus. Akhir tetap menjadi akhir. Kemudian huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dan dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama nama, diri, dan sebagainya. Huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, dia menangis, huruf D-nya besar. Kemudian apa yang dia kerjakan, huruf A-nya dalam kata apa, huruf besar. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, tanda petik, kapan kita bertamasya. Huruf pertama dalam kata kapan, huruf besar. Kemudian dalam tanda petik, besok lusa, kata ibu, paman akan berangkat. Dalam kata besok, huruf pertamanya huruf besar. Kemudian huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang letaknya miring, tetapi tidak menyerupai tulisan tangan seperti pada kursif.
A. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, majalah, huruf miring, bahasa dan kesusas, kesusastraan. Kemudian buku Negara Kertagama, karangan Pro Panca. Kemudian surat kabar, huruf miring, Suara Karya. B. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata. Contohnya, huruf pertama kata abad ialah A. Dan kedua, dia bukan menipu, tetapi ditipu. Pembagian berikut disebutkan oleh Maulana Pratama. Ribet nih. Ya, selanjutnya C. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contoh pertama, nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostana. Yang kedua, politik divide et impera pernah merajalela di negeri ini. Kemudian yang ketiga, Weltanschauung antara lain diterjemahkan menjadi pandangan dunia. Yang ketiga, tetapi. Kemudian negara itu telah mengalami 4 kudeta. Selanjutnya penggunaan tanda baca, tanda titik. Contohnya yang pertama digunakan sebagai penunjuk akhiran dari sebuah singkatan yang belum resmi. Yang kedua, tanda titik merupakan penggunaan pada keterangan pada judul dari pengiriman atau tujuan pada surat. Kemudian tanda koma. Yang pertama, sebagai penunjuk kalimat yang harus ditampilkan lebih detail dari sebuah keterangan. Pada akhiran keterangan yang ada, pastikan gunakan dan, serta, dan atau. Lebih tepatnya adalah kata penghubung. Kemudian digunakan untuk pemisah antara induk kalimat dan anak kalimat. Ini dilakukan pada sebuah paragraf induksi dan deduksi. Selanjutnya penggunaan tanda baca, tanda titik 2. Contohnya digunakan untuk memisahkan sebuah rincian dengan keterangan, misalnya adalah saat bulan Ramadan, Dani membeli bahan makanan seperti kacang hijau, pisang, jamur, dan kedelai. Kemudian digunakan pada sebuah dialog pada drama yang memisahkan antara kalimat yang dikatakan dengan penutur kalimat. Kemudian digunakan pada daftar pustaka antara kota terbit dengan penerbit. Kemudian bisa dimanfaat sebagai pemisah naskah laporan dengan keterangan. Selanjutnya penggunaan tanda baca, tanda titik koma. Contohnya penggunaan titik koma seringkali memiliki pemanfaatan yang sama dengan tanda koma. Tetapi pemanfaatan titik koma ini digunakan saat terdapat tanda koma lebih dulu atau lebih penting dari tanda koma yang akan datang. Contohnya, sebelum melakukan renang, Andri melakukan beberapa pemanasan seperti jalan di tempat, pernapasan, peregangan, dan lari. Selanjutnya, penggunaan tanda baca, tanda tanya. Contohnya itu dalam penggunaan tanda baca ini sangat gampang karena sangat sering dimanfaatkan tanda tanya ini kerap kali dipakai untuk kalimat tanya. Dalam penggunaannya, tanda tanya juga merupakan bisa berperan sebagai titik. Sehingga setelah tanda tanya, maka huruf menjadi kapital. Kemudian selanjutnya penggunaan tanda baca, tanda seru. Pertama, terdapat tanda baca yang sama seperti tanda tanya yang digunakan sebagai pengganti tanda titik. Tanda baca ini adalah seru. Tanda baca ini berdaya guna untuk tanda persuasi atau perintah, mempengaruhi, menegaskan, dan menyuruh. Kemudian selanjutnya penggunaan tanda baca, tanda hubung. Yang pertama digunakan untuk menyambung dari imbuhan asing dengan imbuhan bahasa Indonesia. Misalnya adalah wajah Amrina sangat cantik karena dia sering mengupdate kosmetiknya. Yang kedua, tanda hubung juga sering digunakan sebagai penyambung kata yang mengulang. Misalnya adalah ibu-ibu sedang mengadakan arisan di rumah Bu Risma. Kemudian selanjutnya, penggunaan tanda baca, tanda pisah. Tanda baca ini serupa dengan tanda hubung, namun perbedaannya adalah pada bentuk yang lebih panjang.
tapi pada pemakaiannya amat berlainan. Ini adalah penggunaan dan penulisan dari tanda pisah yang baik. Kemudian sama dengan penggunaan pada tanda koma. Pada kegunaan tanda pisah ini juga untuk mengapit sebuah fakta baru pada kalimat. Kemudian bisa dipakai untuk pengganti kata hingga dan sampai pada waktu. Misalnya adalah Haris dan Rugun melakukan resepsi pernikahan pada pukul 10 sampai 1. Kemudian selanjutnya penggunaan tanda baca tanda kutip. Yang pertama digunakan saat mengapit sebuah judul makalah, karangan, esai, serta rubrik yang belum dipublikasikan. Misalnya seperti skripsi milik Ilham berjudul penggunaan aplikasi Android untuk olahraga. Kemudian yang kedua digunakan untuk mengapit kalimat langsung. Misalnya adalah Sandra berkata, aku sangat terkesan dengan sikapnya Haris. Kemudian yang terakhir penggunaan tanda baca tanda garis miring. Contohnya itu pemakaian tanda baca ini seringkali diasumsikan kurang resmi, tapi penggunaannya sering dimanfaatkan untuk surat, yakni untuk menulis pembatas surat di nomor surat, dan tanda garis miring ini juga bisa dimanfaatkan sebagai pengganti dari kata tiap dan atau. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.